Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopyan Amir, NPM 18690032. Di sini saya akan menjelaskan tentang effect of cassava flour, characteristics on properties of cassava with maize composite bridge tips. Yang pertama adalah singkong atau manihot esculenta grains adalah tanaman pangan utama yang banyak diproduksi di negara-negara. Salah satu cara untuk mempertahankan mutu singkong adalah dengan mengubahnya menjadi tepung. Dalam pembuatan tepung singkong dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dikeringkan dengan sinar matahari, difermentasi, dan dipanggang. Pembuatan tepung singkong yang difermentasi dapat meningkatkan stabilitas internal butiran pati, mengurangi kekuatan pembengkakan, dan menurunkan pelepasan amilosa selama perlakuan panas. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi karakteristik kualitas roti yang dipanggang dengan tepung komposit yang masing-masing menggunakan tepung ketela pohon yang dijemur, dipanggang, dan difermentasi, dan dengan HM pektin sebagai adiktif kue. Bahan dan metode. Bahan yang digunakan adalah tepung singkong yang dijemur, dipanggang, dan difermentasi, tepung terigu dengan laju ekstraksi 65% atau North Miles, tepung jagung kening, gula pasir putih, garam, ragi kering instan, margarin, asam askorbat, lecitin kedelai, dan HM pektin. Metode penelitian yang digunakan adalah, yang pertama adalah pengolahan tepung singkong. Pengolahan tepung singkong dilakukan dengan 3 metode, yaitu dijemur, dipanggang, dan difermentasi. Tepung dengan metode dijemur dilakukan dengan akar ubi kayu pilihan dicuci, dikupas, dan diiris kecil-kecil yang dijemur 1-2 hari. Tepung yang telah dipanggang atau akar ubi yang telah dikupas dilanjutkan dengan pengepresan dan penyaringan di mesin mekanis menggunakan panggangan dalam wajan selama 10 menit. Tepung terfermentasi, akar singkong yang sudah dikupas direndam dalam air selama 5 hari agar bakteri asam laktat tumbuh subur. Kemudian akar yang difermentasi akan dihancurkan dan dijemur selama 1-2 hari. Yang kedua adalah pembuatan roti. Semua bahan dicampur dalam mixer selama 2 menit dengan kecepatan rendah, kemudian sehingga adonan berkembang dengan baik. Setelah pencampuran, adonan ditutup dengan kain dapur dan dibiarkan terfermentasi pada suhu kamar selama 45 menit. Setelah fermentasi pertama, adonan dibagi menjadi 50 gram per bagian, dibulatkan, ditempatkan ke dalam loyang roti, dan selama 45 menit lagi dalam lemari fermentasi. Adonan kemudian dipanggang pada suhu 220 derajat selama 7 menit. Yang ketiga adalah desain eksperimental. Percobaan memanggang direncanakan berdasarkan rancangan faktorial dengan 3 taraf untuk jenis tepung singkong, dijemur, dipanggang, dan difermentasi, dengan 2 taraf jumlah singkong dan HM pektin ditambah titik tengah untuk dijemur. Yang keempat adalah konten kelembapan. Kadar air sampel tepung diukur dengan perbedaan berat sebelum dan sesudah pengeringan sampel dalam oven vakum dengan analisis dengan rangkap 3. Yang kelima adalah penyerapan tepung air. Penyerapan air dari sampel tepung ditentukan dengan metode yang dimodifikasi oleh Anderson. Yang keenam adalah struktur mikrobutiran pati. Struktur mikrobutiran pati dianalisis dengan menggunakan metode Bragg fill atau BFM dan polarized light microscopy. Yang ketujuh adalah volume roti, diukur 1 jam setelah akhir proses pemanggangan dengan metode perpindahan di mana biji alfalfa digunakan sebagai pengganti millet. Rata-rata 6 pengukuran dicatat sebagai volume roti atau 3 cm. 8 adalah struktur remah roti, dievaluasi dari gambar yang diambil menggunakan pemindah alas datar. Yang ke-9 adalah warna kerak, diukur pada permukaan roti menggunakan color reader atau CR10. Yang 10 adalah kekencangan remah. Kekencangan remah dianalisa dengan menggunakan metode AACC. Yang terakhir adalah analisa statistik, dilakukan dengan menggunakan metode ANOVA. Berikut adalah tabel dari volume. Selanjutnya adalah tabel ketegasan. Selanjutnya adalah tabel dari kecoklatan.
Selanjutnya adalah struktur remah, dan ini adalah foto dari struktur remah sendiri. Struktur remah dievaluasi dari gambar yang diambil menggunakan pemindah alas datar. Selanjutnya adalah struktur mikrobutiran pati singkong, dan ini adalah foto dari struktur mikrobutiran pati singkong. Kesimpulannya adalah jenis tepung singkong yang sudah diproses berpengaruh besar pada parameter kualitas roti komposit tepung singkong. Dengan kadar tinggi singkong, roti dengan tepung singkong panggang memiliki volume yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan roti dari tepung singkong yang dijemur atau difermentasi. Tingkat pektin berdampak signifikan pada peningkatan volume roti singkong panggang berkadar tinggi. Kekokohannya yang remang-remang serta struktur roti yang dijemur dan roti singkong panggang mirip roti gandum. Jenis roti komposit dengan singkong panggang adalah satu-satunya jenis roti dengan kerak roti yang mirip roti gandum. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.